Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ibu-ibu yang sedang menonton. Kembali lagi, nama saya Dr. Rian dan Ibu Bu Yuli dari bagian gizi Puskesmas Gizi Pati 1. Puskesmas Pati 1. Kali ini kita akan membahas pertemuan kedua kelas ibu hamil. Ayo ibu-ibu harus sudah nonton pertemuan pertama kelas ibu hamil bersama Dr. Ami dan Ibu Anta. Tanpa berlama-lama kita mulai pertemuan kedua. Yang pertama adalah kita harus mengenal tanda awal persalinan. Jadi pada trimester kedua ini adalah hal yang penting kita ketahui supaya ibu-ibu tahu kapan harus bergerak menuju ke fasilitas kesehatan. Kapan persalinan itu kita katakan awal. Ya, mungkin pertama-tama Bu Yuli ada pengalaman. Apakah bagaimana waktu pertama-tama mau melahirkan tuh rasanya seperti apa sih Bu? Oh iya, waktu pertama melahirkan itu memang rasanya nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Mules, campur, terus keluar Fleknya bening atau darah Bu? Coklat-coklat gitu Coklat-coklat. Iya. Ya, baik. Jadi sebenarnya ada 3 tanda kehamilan awal persalinan. Yang pertama adalah mulas-mulas yang teratur timbul semakin lama, semakin sering, dan semakin kuat. Jadi yang kita katakan dengan awal persalinan atau impartu adalah kencang-kencang lebih dari 2 kali dalam 10 menit. Mudahnya ibu lihat saja apakah setiap 5 menit ibu ada kencang-kencang dan semakin lama semakin durasinya semakin panjang. Misalkan kencang-kencang pertama ibu rasakan setengah menit, berikutnya 40 detik, berikutnya 50 detik. Nah, itu mungkin salah satu tanda awal persalinan. Selain kencang-kencang, ada tanda yang kedua, yaitu adalah keluarnya lendir darah, yang kita sebut dalam bahasa medis the bloody show. Jadi, mulai ada flek yang keluar, berwarna mungkin kadang-kadang kecoklatan, kadang-kadang ada juga yang merah segar. Berikutnya adalah keluarnya cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban. Namun 3 aspek ini tidak selalu harus ada. Yang penting adalah kencang-kencang lebih dari 2 kali dalam waktu 10 menit dan durasinya lebih panjang. Semakin lama durasinya semakin panjang. Oke. Berikutnya adalah tanda-tanda bahaya selama persalinan. Jadi apa saja yang kita tidak boleh alami atau kalau kita mengalami ini, hati-hati tanda bahaya. Yang pertama adalah perdarahan lewat jalan lahir. Yang pertama adalah perdarahan lewat jalan lahir. Ya, jadi keluar darah mulai dari jalan lahir. Yang kedua ada tali pusat atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir. Jadi ini merupakan tanda bahaya ya Bu. Nomor 3 adalah ibu tidak kuat mengejan. Pada saat persalinan itu sangat tergantung dari tenaga ibu. Kalau misalkan ibunya setengah-setengah, kasihan anaknya. Sehingga ketika kita sudah mencapai pada ujung kehamilan, selalu siapkan mental dan harus selesai. Ketika kita memulai mengejan, harus sampai selesai. Yang keempat adalah ibu mengalami kejang. Kejang dapat diakibatkan oleh karena tensi yang tinggi selama kehamilan. Sehingga jika ada tensi yang tinggi selama kehamilan yang kita sebut dengan preeklamsia, harus segera rutin kontrol ke fasilitas kesehatan. Berikutnya adalah air ketuban yang keruh dan berbau, karena harusnya air ketuban itu tidak ada baunya, berbau sedikit anyir, dan tidak ada warnanya. Nah, kalau sudah mulai keruh dan berbau, hati-hati terjadi infeksi. Ya. Berikutnya adalah ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat sekali. Ya, itulah tanda berbahaya pada persalinan. Berikutnya kita memulai bagaimana proses persalinan itu terjadi. Ya, waktu itu Bu Yuli persalinannya spontan atau operasi Bu? Spontan. Spontan. Iya, normal. Itu bagaimana ditolong siapa dan di mana ya? Itu aku waktu dulu itu di RP, ditolong sama bidan. Bidan. Lancar Bu ya tapi ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi inilah skema persalinan normal. Ya, persalinan spontan per vagina. Sebenarnya kami sebagai dokter selalu menganjurkan untuk ibu-ibu yang tidak mempunyai halangan untuk selalu melahirkan secara per vagina atau normal karena resikonya lebih rendah dan juga lebih cepat sembuhnya. Ya, ini kita lihat bagaimana calon janin itu masih dalam rahim, lalu mulai kepalanya keluar, lalu terjadi putaran paksi luar, paksi dalam, sehingga bayi itu sudah keluar dan berikutnya tinggal
meregangkan ari-ari sehingga ari-ari itu bisa keluar. Lalu selain persalinan normal, terkadang ada halangan selama persalinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kita menggunakan alat bantu pada saat persalinan, yaitu ada dua metode, yaitu dengan vakum maupun dengan forceps. Kalau vakum kita menggunakan seperti tekanan negatif, sehingga kita tarik kepala dari bayi tersebut atau bagian terendah dari bayi tersebut. Yang kedua menggunakan forceps atau yang tersebut biasanya seperti garpu gitu ya Bu ya, kita ambil. Ya, dan ini merupakan metode persalinan terakhir yaitu operasi sesar. Ya, untuk ibu-ibu yang mempunyai kontraindikasi atau tidak boleh melakukan persalinan secara normal, misalkan panggulnya terlalu sempit atau punya riwayat minus matanya tinggi, tidak boleh. Karena ketika bersalin tekanan dalam tubuh kita, perut kita itu kan meningkat, termasuk juga tekanan di mata, sehingga punya resiko kebutaan kalau mempunyai mata minus.